Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la nabiya ba'dah, amma ba'du. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini kita bertemu kembali dengan pembahasan lanjutan terkait dengan mata kuliah kita, yakni mata kuliah Pancasila, di mana hari ini kita akan membicarakan tema yang terkait dengan Pancasila sebagai satu sistem filsafat dan sekaligus juga sebagai suatu sistem etis atau sistem etika. Oke, dua tema ini kita gabungkan sekaligus karena sangat erat kaitannya antara sistem filsafat dengan etika itu sendiri. Etika juga termasuk ke dalam bagian daripada topik yang menjadi fokus keilmuan filsafat. Oleh karena itu tidak menjadi masalah jika kita gabungkan dua pembahasan ini menjadi satu pembahasan yang komprehensif. Oke. Kita masuk dulu pertama-tama terkait dengan apa itu filsafat. Mungkin kawan-kawan sudah pernah belajar atau sudah pernah membaca buku terkait dengan apa itu filsafat. Banyak sekali definisinya, tapi pada intinya adalah sebagai arti formal, filsafat diartikan sebagai suatu proses kritik atau suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Jadi intinya adalah proses pemikiran yang sifatnya kritis. Dia memikirkan secara radikal, secara mendalam sampai ke ujungnya, sampai ke inti terdalam dari satu permasalahan, entah itu kepercayaan atau apapun itu. Jadi dia dipikir secara mendalam. Dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Selain mendalam, dia juga menginginkan big picture dari suatu permasalahan yang diangkat atau yang dilihat. Sesuatu yang sifatnya radikal mendalam dan sesuatu yang sifatnya menyeluruh komprehensif. Kemudian dalam arti analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Nah, ini dalam arti analisis linguistik atau dari sisi kebahasaannya. Dia analisa logis dari bahasa. Ini adalah definisi awal terkait dengan apa itu filsafat. Nah, ini yang menjadi kerangka kita dalam melihat Pancasila nanti. Proses berpikir atau proses kritis melewati pemikiran dan juga proses komprehensif untuk melihat keseluruhan objek yang mau dibahas, objek yang mau dilihat, dan juga analisa logis dari sisi kebahasaannya. Oke. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan itu setidaknya ada 4. Yang pertama, bersifat koheren. Artinya berhubungan satu sama lain secara runtut. Tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Ini biasanya masuk dalam ranah logika dulu. Ada bahasan-bahasan yang silogisme itu. Jika A adalah A, maka B adalah B, berarti C adalah C. Nah, seperti itu dia berhubungan. Misalnya seluruh manusia itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup mati. Sama dengannya seluruh manusia pasti akan mati. Nah, seperti itu. Jadi ada silogisme, ada keterhubungan yang runtut dari logika yang dibangun, dari kata per kata yang dibangun. Nah, ini yang dikatakan sebagai logika yang bersifat koheren, berpikirnya runut, berpikirnya
berkesinambungan. Misalnya setiap anak pasti akan tumbuh dewasa. Ini adalah fase pertama. Kemudian yang kedua, orang Banjar atau orang Indonesia itu adalah tumbuh dewasa. Sama dengan yang ketiga adalah berarti orang Indonesia atau orang Banjar itu juga pernah menjadi anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi ada keterhubungan, ada keterhubungan. Contoh yang lain misalnya seluruh manusia itu berpikir. Orang Indonesia itu adalah manusia. Maka orang Indonesia juga adalah orang yang berpikir. Jadi ada keterhubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua dan kemudian bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Selain dia bersifat koheren, dia juga tadi bersifat komprehensif. Dia melihat keseluruhan, bukan hanya sesuatu yang bersifat parsial. Kalau kita mau melihat hidupnya orang Banjar atau cara hidupnya orang Indonesia, maka lihat secara keseluruhan. Jangan lihat secara terpisah-pisah. Melihat Islam, jangan lihat Islam hanya dari situ, tapi lihat secara keseluruhan. Maka itu baru yang bisa dikatakan sebagai berpikir yang sifatnya filosofis dalam melihat objeknya Islam atau masyarakat orang Indonesia, atau dalam hal ini nanti Pancasila dan juga pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pertama koheren, yang kedua itu menyeluruh. Selanjutnya mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Nah, ini sangat berkaitan nantinya dengan proses perumusan Pancasila itu seperti apa. Dia dipikirkan secara radikal, koheren, komprehensif, dan juga radikal atau mendalam hingga menemukan aspek fundamentalnya, apa yang paling inti daripada objek yang dipikirkan. Kemudian dia bersifat spekulatif, artinya sebuah pikir hasil yang direnungkan atau perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Nah, dia bersifat spekulatif, artinya meraba-raba. Bisa jadi benar seperti itu, bisa jadi tidak. Tetapi dengan berpikir yang mendasar, dengan berpikir yang komprehensif, dengan berpikir yang radikal dan koheren tadi, maka spekulasi-spekulasi ini tidak akan jauh keluar daripada apa yang seharusnya. Dan ini dijadikan sebagai titik awal pola dasar berdasarkan penataran yang logis. Dia juga masuk akal seperti itu. Ada silogisme yang dibangun dalam menghasilkan nanti kesimpulan hasil pikiran atau hasil perenungan. Nah, itu cara berpikir kefilsafatan. Koheren, radikal atau mendasar, fundamental, kemudian komprehensif, menyeluruh, dan juga spekulatif. Nah, ranahnya ada 3. Ada ranah ontologi atau biasanya juga dimasukkan juga ranah logika. Tapi di sini kita sebutkan saja ranahnya ada 3 ontologi. Ini membahas tentang adanya sesuatu.
atau yang kedua itu epistemologis, ini proses menemukannya, proses bagaimana sesuatu itu sampai ditemukan. Ini bersifat keilmuan. Epistemologi, bagaimana pengetahuan itu dihasilkan. Yang ketiga adalah aksiologi, etika dan estetika, keindahan dan ke kesopanan. Ini berkaitan dengan nilai-nilai. Nah, ketiga-tiganya ini berkaitan. Pancasila itu kalau dilihat sebagai suatu yang dibaca secara ontologi itu adanya seperti apa? Bagaimana dia bisa ada sebagai suatu Pancasila? Nah, kalau sementara ini yang kita lihat, Pancasila itu dalam ontologi itu sebenarnya membahas bukan hanya tentang ada. Sesuatu itu bisa ada, tetapi dia tidak nampak dan tidak eksis. Kemudian sesuatu itu bisa ada dan dia juga nampak. Dan yang terakhir adalah sesuatu itu ada, nampak, dan dia eksis. Contohnya, sederhananya seperti ini. Kita percaya apakah Tuhan itu ada. Kalau kita orang beriman, kita tentu saja percaya Tuhan itu ada. Tapi apakah dia nampak dan dia eksis? Nampak mungkin tidak akan ada orang yang bisa membuktikan nampaknya Tuhan. Apakah dia eksis? Dia eksis melewati, kalau bahasa agama biasanya Tuhan bermanifestasi melewati ciptaannya. Adanya Tuhan dibuktikan dengan adanya makhluk yang diciptakan. Dia eksis melewati. Ada yang lain, misalnya angin. Angin itu ada, kita bisa merasakan. Ada hembusan. Tapi apakah dia nampak? Dia tidak ada. Apakah dia eksis? Dia memberikan bekas kepada ketika kita dihembuskan anginnya supaya kita merasakan hawa yang sejuk. Tapi kita jika diterpa oleh angin badai topan, kita jangan terdampak dengan buruk. Nah, ini bukti bahwasanya angin itu eksis. Contoh lain misalnya, kawan-kawan bikin satu klub futsal atau band atau komunitas. Bagi kawan-kawan, kelompok ini adalah sesuatu yang ada karena pada dasarnya dia ada. Apakah dia nampak? Tentu dia nampak. Ada namanya, mungkin kemudian ada personilnya, kemudian ada kegiatannya, latihannya. Tapi apakah dia eksis? Apakah dia diakui secara umum oleh orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya kelompok ini berprestasi, kalau dia klub besar, dia sering juara, dia kalau bertanding dengan klub yang lain selalu menang, ini akan menjadi pengakuan bagi halayak umum, berarti dia eksis. Tapi kalau misalnya dia tidak pernah ikut lomba, dia tidak pernah bertanding dengan klub lain, atau bahkan klub futsal ini tidak pernah mengadakan latihan, ini tidak akan eksis. Nah, ini dilihat Pancasila ini dalam pandangan ontologi seperti itu. Apakah dia ada? Mungkin dia ada, karena ya kita tahu di dalam pembukaan undang-undang dasar ada tulisannya, dalam undang-undang ada, kemudian di ruangan-ruangan kita misalnya di kelas-kelas ada tertulis Pancasila 1 dan seterusnya, ada lambangnya, ada lambang Garuda. Nah, ini bukti bahwasanya ada. Dan ketika ditanyakan dengan orang Indonesia apakah Pancasila itu ada seperti ini bunyinya. Kemudian apakah dia nampak? Nampak dalam arti apakah dia mempengaruhi, apakah dia terlihat, nah, kemudian dan apakah dia eksis. Kehidupan kita ini apakah sepenuhnya diatur atau terilhami oleh Pancasila. Nah, ini yang menjadi ranah pembahasan ontologis daripada Pancasila. Kalau kita mau melihat dalam kacamata determinisme, Pancasila itu dia bersifat reaktif sekaligus pasif. Apa yang dimaksud dengan reaktif dan pasif? Pancasila itu lahir ketika merespon pemikiran-pemikiran yang ada di
di Nusantara pada waktu itu. Jadi berarti dia lahir secara reaktif. Adanya karena dipengaruhi pikiran ini lahir ketika dia apa? Dia bereaksi, dia melihat terhadap sesuatu yang ada sebelumnya. Yang ada sebelumnya yang dimaksud adalah gaya hidup masyarakat Indonesia, kemudian penjajahan oleh Belanda. Seandainya misalnya Belanda tidak pernah menjajah Indonesia, nah mungkin keberadaan Pancasila tidak akan pernah hadir karena tidak ada eh, reaksi dari terhadap sesuatu yang ada sebelumnya. Jadi Pancasila itu lahir adanya karena dia bersifat reaktif terhadap kondisi Nusantara pada saat itu. Baru dipikirkan secara mendalam oleh para founding father kita secara komprehensif apa sih sebenarnya yang dapat melawan sesuatu yang menyatukan bangsa ini, yang dapat melawan penjajahan ini, pola pikir kolonialisme ini. Maka lahirlah Pancasila. Berarti keberadaan Pancasila ini bisa dipandang secara determinisme, dia bersifat reaktif dan juga dia bersifat pasif. Pasif artinya sebenarnya Pancasila itu sudah ada sebelum dia dipikirkan. Nilai-nilai kebertuhanan, nilai-nilai kemanusiaan itu sudah mendarah daging ada di masyarakat Indonesia. Berarti dia memang ada, tapi belum terkonsep, belum, atau jika mungkin dia sudah ada rumusannya, tapi tidak ada satu rumusan yang diakui secara umum. Baru setelah itu, setelah para founding father kita memikirkan secara mendalam, kemudian merumuskan dengan banyak prosesnya, baru itu terbentuk. Atau pragmatisme, ini juga berkaitan. Kenapa sih Pancasila itu perlu? Ya tadi, karena ada tujuan-tujuan yang singkat yang harus dicapai. Tujuan singkat dalam arti misalnya kemerdekaan Indonesia, atau jika tidak kemerdekaan, kebebasan daripada penindasan para penjajah. Ada hal yang harus mempersatukan kita, bangsaan Indonesia, kemudian perasaan keterjajahan. Nah, apa yang bisa menyatukan itu? Maka dibikinlah satu konsep yang namanya Pancasila untuk menyatukan masyarakat. Ini dipikirkan secara pragmatis, berarti Pancasila juga dia bersifat pragmatis, dia bersifat determinis keberadaan. Nah, kemudian yang kedua epistemologi. Bagaimana konsep Pancasila itu lahir? Kalau tadi kita sebut Pancasila itu sudah hidup bersama dengan masyarakat Nusantara, berarti dia adalah sesuatu yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa ditemui di tengah masyarakat. Berarti itu sesuatu yang empiris. Nah, kemudian sesuatu yang empiris ini tidak bisa tumbuh kalau yang menolakkan, tidak bisa 100% sesuatu itu empiris saja atau rasional saja. Dia harus a posteriori. Sesuatu yang empiris itu dipikirkan oleh akal pikiran, kemudian baru dia merumus atau mengkonsep menjadi sesuatu yang hari ini kita kenal, Pancasila. Itu pun perdebatannya panjang kalau kita baca kembali bagaimana proses terbentuknya Pancasila itu kan ada perdebatan-perdebatan. Nah, ini adalah ranah empiris yang dirasakan oleh para founding father, kemudian dirasionalisasi oleh masing-masingnya, dan pada akhirnya berkesimpulan pada kesimpulan yang menjadi Pancasila hari ini kita kenal. Jadi ada ranah empirisnya. Pengalaman ini dirasakan atau paling tidak dipikirkan oleh para founding father kita hidup di tengah masyarakat. Kemudian dipikirkan secara rasional, maka lahirnya konsep Pancasila. Terakhir, aksiologi. Ini bagaimana nantinya rumusan ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara. Nilai-nilai ini apakah bisa terus bertahan atau tidak dalam mungkin lebih banyak ke bidang etisnya.
Kalau estetika itu pembahasannya agak agak tidak terlalu mengena terkait dengan konsep Pancasila. Nah, ini adalah 3 ranah kefilsafatan yang bisa melihat Pancasila, atau Pancasila itu lahir daripada tiga 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 ranah. Oke. Nah, kemudian filsafat juga dia bisa sebagai proses atau sebagai produk. Nah, yang dikatakan tadi, cara para founding father kita melihat bagaimana pandangan hidup masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara pada waktu itu, melihat ternyata masyarakat kita adalah masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang punya nilai-nilai kemanusiaan. Ini kan membacanya sebagai suatu proses. Jadi filsafat digunakan untuk memproses sesuatu. Dia melihatnya secara mendalam, dia melihatnya secara radikal, dia melihat secara komprehensif, dia melihatnya kemudian dilogikakan secara koheren. Nah, ini yang dimaksud dengan filsafat sebagai proses. Kemudian ada juga filsafat sebagai produk. Misalnya ini Pancasila. Pancasila itu kan sudah menjadi suatu produk hari ini. Nah, ini juga filosofis, karena sila-sila itu tidak akan bisa membantu kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa dibaca secara filosofis. Nah, berarti ada filsafat juga di dalam produk ini. Itu berarti Pancasila juga dilihat sebagai suatu produk dan juga sekaligus sebagai suatu proses. Hari ini kita lebih melihat Pancasila sebagai suatu produk, dan kemudian juga bagaimana dia berproses dalam kehidupan sehari-hari, dalam kelanjutan daripada pengembangan. Oke, nah kemudian filsafat dan dasar negara, filsafat dan pandangan hidup ini berkaitan sekali. Dalam penciptaan Pancasila sebagai dasar negara perlu adanya filsafat, perlu adanya cara berpikir kefilsafatan, kemudian perenungan terhadap tadi yang disebutkan sebagai ruang filsafat, ontologinya, epistemologinya, kemudian aksiologinya, kemana nilai itu akan dibawa. Filsafat dan dasar negara itu saling berinteraksi sehingga melahirkan yang tadi disebut sebagai dasar negara. Dia saling berkaitan, sangat berkaitan. Begitu juga dengan pandangan hidup bangsa. Tanpa adanya filsafat, tidak direnungi dengan lebih mendalam, maka tidak ditemukan Pancasila itu sebagai suatu pandangan hidup. Perlu pembacaan, perlu pemikiran yang mendalam tadi, cara berpikir itu tadi, untuk melihat ternyata pandangan hidup masyarakat kita adalah yang seperti ini, cara berpikirnya, cara mungkin bersosial, cara berpikir, nah seperti itu. Jadi saling mengisi, saling berinteraksi. Nah, kemudian filsafat Pancasila sebagai ada 2, genitivus, objektivus, dan juga genitivus subjektivus. Ini sudah tadi disampaikan. Pancasila itu bisa menjadi objek dalam arti dia dipikirkan secara filosofis. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pembacaan filosofis daripada sila ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Tafsirnya, interpretasinya, pemaknaannya, kemudian pengejawantahannya menjadi norma, misalnya undang-undang dasar, atau peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah. Nah, ini bagaimana Pancasila dijadikan sebagai objek. Dia diperas isinya, dilihat secara mendalam, secara radikal, apa sih hal-hal fundamental yang ada di dalam nilai-nilai atau di dalam sila itu. Nah, ini dikatakan dia sebagai, atau Pancasila sebagai objek, genitivus, objektivus, atau dia juga bisa menjadi subjek. Jadi misalnya Pancasila sebagai suatu konsep yang sudah dimaknai oleh masyarakat Indonesia seperti itu, maknanya seperti ini. Nah, kemudian ini digunakan untuk melihat hal lain, misalnya melihat Islam dengan kacamata Pancasila.
atau melihat ideologi komunis dengan kacamata Pancasila. Tentu nanti akan ada hal-hal yang masuk atau ada hal-hal yang tidak bertentangan dan ada hal-hal yang bertentangan. Misalnya dalam melihat ideologi komunis, ada dalam ideologi komunis tidak ada unsur atau nilai kebertuhanan. Ini dalam sini dia berseberangan, tapi ada unsur keadilan dalam ideologi komunis, ada nilai-nilai keadilan yang ingin diperjuangkan. Ini berarti Pancasila melihat ideologi komunis ada hal-hal yang bisa saling sama-sama diperjuangkan dan ada hal-hal yang tidak. Nah ini yang menyebabkan nantinya ada distorsi, ada bias Pancasila atau orang yang menggunakan Pancasila melihat ideologi lain seperti yang pernah terjadi misalnya pada masa Orde Lama ketika Pancasila diidentifikasi juga sebagai satu ideologi lain dengan cara pembacaannya rezim pada waktu itu. Misalnya atau Pancasila dilihat untuk melihat ajaran Islam, mana hal-hal yang atau Islam mana? Islam itu kan sangat luas. Jadi kita baca saja Islam yang kelompok pemikiran seperti apa. Untuk melihat pemikiran yang seperti itu digunakan Pancasila sebagai kacamatanya, maka akan ada hal-hal yang bisa diperjuangkan bersama-sama dan ada hal-hal yang bertentangan. Ini filsafat Pancasila sebagai individuus objektifus atau subjektifus. Dia bisa menjadi objek daripada kefilsafatan itu sendiri atau dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi kacamata yang melihat objek lain secara filosofis. Seperti itu. Nah, sebagai sistem filsafat berarti agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Ini mempertanggungjawabkan sila-sila itu secara rasional dan mendasar sebagai satu prinsip politik. Kemudian dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional. Tadi dia dipikirkan secara filosofis sehingga dapat dipraktekkan dalam mungkin pengelolaan negara atau dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah ini agar lebih operasional maka diperlukan cara berpikir atau sistemisasi filosofis. Kemudian juga dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru. Tadi kita mencontohkan dengan perspektif lama atau misalnya hari ini ada liberalisme, ada libertarianisme. Ini kan hal-hal yang mungkin lahir belakangan saja. Nah, dia akan berdialog. Pancasila akan menjadi kacamata untuk melihat hal-hal baru ini. Apakah ada hal-hal yang bisa sama-sama dirangkul dan mana hal-hal yang tidak bisa ditolerir seperti itu. Nah ini dia menjadi juru bicara untuk melihat perspektif baru yang lahir di tengah masyarakat. Kemudian agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Nah ini evaluatif ya, sifatnya melihat lagi ke belakang. Oh apakah pemerintahan hari ini dan masyarakat kita hari ini sudah hidup berfilsafat. Tadi kita lihat dalam zona ontologinya apakah filsafat, apakah Pancasila ini keberadaannya hanya sekedar ada atau dia juga eksis dalam arti dia berdampak atau berkontribusi banyak terhadap pengelolaan negara, atau apakah Pancasila ini menghasilkan satu ilmu pengetahuan baru terhadap perkembangan kemajuan hari ini, atau dia stagnan, atau apakah ada sesuatu landasan operasional baru yang dihasilkan untuk melihat apakah Pancasila itu berdaya guna di tengah masyarakat kita atau di dalam pengelolaan negara. Nah, dia menjadi kerangka evaluasi. Kembali ke awal tadi, dilihat secara determinis, dilihat secara pragmatis. Kalau dulu punya pragmatisnya adalah untuk mencapai kemerdekaan. Hari ini keberadaan pragmatisnya seperti apa Pancasila? Atau keberadaan determinisnya seperti apa?
Apakah dia masih sama seperti 70 tahun yang lalu? Apakah ada pembaharuan-pembaharuan atau pengembangan-pengembangan? Nah, ini dilihat secara mendalam, dilihat secara komprehensif, dilihat secara radikal, dilihat secara koheren. Oke, kita bahas tentang etika. Nah, dalam pembahasan etis itu biasanya berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia. Nah, ini kita lihat di sini ada ranah nilai. Kemudian ini adalah Pancasila itu letakkan di sini. Dia ada di nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, demokrasi, nilai keadilan. Kemudian dia melahirkan norma. Norma itu apa? Norma ini adalah sesuatu yang sudah diatur atau pengaturan yang berdasarkan pada nilai-nilai tadi. Misalnya kalau di Indonesia itu ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan pemerintah, ada aturan-aturan presiden dan lain sebagainya. Nah, norma ini dia berdasarkan pada nilai Pancasila. Kemudian ada moral juga. Nah, moral ini dia lebih bersifat aplikatif. Kalau norma itu sifatnya diam, moral ini sudah bergerak berdasarkan pada norma dan nilai tadi. Apakah moralnya ini baik atau tidak, itu berdasarkan pada ini. Kemudian baru etiket atau tata krama atau sopan santun. Ini juga berdasarkan pada pembacaan moral. Moralnya seperti apa, maka biasanya akan menghasilkan sopan santun. Misalnya kalau dalam masyarakat Banjar itu ada nilai atau norma kesopanan terhadap orang tua. Kita biasanya kalau ngomong atau bicara dengan orang tua, bahasanya agak dilembutkan dengan ulun dengan pian, atau kata beda dengan kita bicara dengan orang-orang sebaya, aku jam atau unda nyawa. Nah, ini dalam etiket, dalam sopan santun itu sesuatu yang bermoral berdasarkan pada ini. Apakah itu bermoral berbicara dengan orang tua atau kita menundukkan badan? Itu sopan. Dan ini sifatnya biasanya lokal. Di Banjar standar moralnya seperti ini. Beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa yang cara menunjukkan sesuatunya, orang bertanya di mana letak masjid terdekat. Kalau di Banjar itu kita menunjukkan tempat itu bisa saja dengan jari telunjuk di sana. Itu adalah sesuatu yang sopan, sesuatu yang bertata krama. Beda dengan di Jawa misalnya, dia menunjukkan dengan ibu jari. Nah, ini sopan santun, tata krama yang berbeda, di sifatnya lokal. Masing-masing daerah itu bisa berbeda. Ini yang kadang saling berbenturan. Ketika orang Banjar yang misalnya tidak tahu etika atau tata krama orang Jawa, ketika dia hidup di Jawa, mungkin pada awalnya dia akan tidak tahu dan akan tersalah. Juga sebaliknya. Itu banyak sekali contohnya terkait dengan etika. Menghasilkan apa? Sikap dan perilaku. Oke, nilai tadi adalah makna hidup, mewarnai dan menjiwai Pancasila. Berarti Pancasila lah yang memaknai hidup kita, nilai-nilainya. Pancasila lah yang mewarnai dan menjiwai hidup kita. Kemudian norma, itu ukuran, pedoman, kriteria atau ketentuannya, aturannya lah, seperti itu, tertulisnya seperti apa. Atau mungkin ada juga norma yang tidak tertulis, tapi disepakati oleh masyarakat secara umum. Kemudian norma itu ada dua, ada norma khusus, ada norma umum. Norma umum itu sopan santun, hukum dan moral. Ini kita lewat saja, karena pembahasannya kita perlu tahu ini dulu untuk membahas bagaimana sih Pancasila itu menjadi suatu sistem etis. Norma khusus itu berkaitan dengan hal-hal yang terkhusus norma dalam bidang olahraga. Ada
peraturan perkuliahan di kampus seperti apa. Itu sifatnya khusus. Atau etika, kode etik guru, atau kemudian kode etik dokter. Nah ini kan norma-norma khusus. Ini ada juga norma-norma umum, sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Nah, tetapi ini juga walaupun dikatakan bersifat umum dan universal, tapi dia sangat sering bersifat lokal. Universal dan umumnya dalam tataran lokal. Sopan santun menurut lokalitas kita di timur itu beda dengan sopan santun menurut orang-orang di barat. Norma hukumnya juga beda. Di Indonesia itu beda dengan di Malaysia. Walaupun berdekatan, walaupun sopan santunnya tidak terlalu jauh karena kita sama-sama orang Melayu dan sama-sama mayoritas Muslim, maka norma sopan santunnya dan norma moral tidak akan jauh berbeda, tapi norma hukumnya mungkin akan berbeda karena negaranya berbeda. Jadi norma moral juga bersifat lokal tadi. Bahkan individual. Jadi sesuatu yang bagi satu individu itu sudah bermoral, bagi individu yang lain itu tidak bermoral. Nah, ini yang menyebabkan seringnya terjadi ketersinggungan. Apalagi hari ini di media sosial mudah sekali orang tersinggung. Karena apa? Karena perbedaan standar moral, standar sopan santun. Oke, kita lewati saja. Moral itu berkaitan dengan benar atau tidak sikap atau tindakan, kemudian baik buruknya tindakan, kemudian kepekaan pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini tentu saja berkaitan dengan etis, selalu berkaitan dengan tindakan, pikiran, perasaan, dan kemudian tindakan. Apakah itu baik atau buruk, apakah itu benar atau tidak. Nah, kemudian moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma. Jadi dia ada dasarnya, di mana dari nilai-nilai dan dari norma-norma. Moral adalah hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban hidup. Kalau Pancasila itu dijadikan sebagai nilai, kemudian dia menghasilkan norma melewati undang-undang dasar, melewati undang-undang, peraturan-peraturan, maka moralitas masyarakat kita ini terpandu oleh dua hal ini, oleh nilai dan norma Pancasila tadi. Untuk apa-apa hal-hal yang wajib dilakukan dan apa-apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Untuk bertindak seperti etika. Ini adalah kadang orang menyamakan antara etika dengan etiket atau moral dengan sopan santun. Etika dan etiket itu menyangkut perilaku manusia. Oke, di satu hal itu sama. Dua-duanya mengatur perilaku secara normatif. Oke, dua-duanya juga karena berdasarkan pada nilai dan norma. Jadi moral dan etiket atau sopan santun itu juga berdasarkan dua hal yang sama, berdasarkan pada nilai dan berdasarkan pada norma. Kalau Pancasila berarti berdasarkan pada nilai Pancasila dan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan lainnya yang normatif. Oleh karena itu, justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukkan. Jadi karena berdasarkan pada dua hal yang sama, etika dan moral atau moral dan etika atau sopan santun itu sering tertukar. Tidak bisa membedakan yang mana etika atau moral, yang mana etiket atau sopan santun. Orang bisa saja tidak memiliki sopan santun. Misalnya ketika lewat di hadapan orang tua tidak menundukkan badan, ini kan tidak memiliki sopan santun, tapi dia punya moralitas bahwasanya menghormati orang tua itu sesuatu yang harus juga, tapi cara dia bertata krama itu berbeda. Itu bisa saja terjadi. Maka Pancasila sebagai suatu sistem etika bagi bangsa Indonesia adalah ia menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di
karena itu seharusnya ketika sudah dipikirkan secara filosofis dan masuk pada ranah etis atau aksiologis, maka Pancasila ini menjadi nilai-nilainya ini menjadi sumber segala sesuatu yang ada di Indonesia, sebagai sumber norma, sebagai sumber undang-undang, peraturan, undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian sumber moral masyarakat Indonesia itu moralitasnya tidak boleh lepas daripada 5 nilainya: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai pengetahuan, nilai kerakyatan. Jadi moralitas masyarakat Indonesia itu tidak boleh keluar daripada ini. Jika ada masyarakat Indonesia yang tidak memiliki moralitas persatuan atau tata krama atau sopan santun yang malah kontraproduktif dengan nilai persatuan, maka ini sudah keluar daripada apa yang diinginkan Pancasila. Ya, berarti Pancasilanya tidak ada, dalam tanda kurung tidak eksis secara ontologis di Indonesia. Dia ada sebagai sesuatu yang tertulis saja, tapi dia tidak hidup, dia tidak menjadi pandangan hidup masyarakat kita. Atau nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi atau musyawarah. Hari ini kita berdebat, tidak ada jalan keluar, tidak ada musyawarah, semua ingin menang sendiri. Ini juga menghancurkan nilai sila ketiga, sila persatuan. Nah, apakah masyarakat kita sudah beretika menurut etika Pancasila atau tidak? Ini yang menjadi PR kita semua. Apakah masyarakat kita, para pemerintah kita, para orang-orang yang memangku kebijakan, para pemangku kebijakan kita, para pemangku pemerintahan kita ini sudah menjalankan nilai-nilai keadilan dalam mengelola negara? Atau kita sendiri sebagai masyarakat, apakah kita menjadikan nilai keadilan itu prinsip dasar kita dalam kehidupan, prinsip moral kita yang terjawantah dalam etika dan etiket kita sehari-hari? Ini yang menjadi bahasan kita pada hari ini. Pancasila dalam kaitannya sebagai suatu sistem filsafat dan etis. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pada intinya adalah tema ini menghendaki kita memikirkan kembali. Apakah Pancasila ini, kita tidak perlu terlalu jauh kembali ke belakang, bagaimana proses filosofis terbentuknya Pancasila, bagaimana cara berpikirnya para pendahulu kita berpikirnya hari ini saja. Apakah konsep Pancasila ini atau nilai-nilai Pancasila ini masih cocok menjadi dasar dalam kita menjalankan negara dan kehidupan seharian kita, ataukah sudah tidak cocok lagi? Kalau pernyataannya dia masih cocok, itu dari pernyataan. Apakah prakteknya itu sesuai nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan? Apakah dia hidup ataukah dia eksis secara filosofis di dalam masyarakat kita atau tidak? Atau misalnya jawaban pertanyaan pertama tadi, sudah tidak cocok lagi menjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka apa yang bisa menggantikan Pancasila? Apakah ideologi liberal misalnya, apakah ideologi komunis, atau misalnya ideologi agama-agama radikal, untuk tidak menyebutkan Islam radikal, karena yang radikal itu dalam tanda kutip radikal dalam arti negatif itu bukan hanya kelompok Islam. Setiap kelompok keagamaan itu juga punya kelompok yang keras yang hari ini dikatakan oleh pemerintah itu sebagai radikal dalam arti negatif. Walaupun sebenarnya radikal itu punya arti positif juga. Dalam arti tadi kita melihat berpikir yang radikal adalah berpikir yang mendalam, berpikir yang sampai ke inti fundamental sesuatu yang dipikirkan. Ini yang menjadi pertanyaan.
Pancasila itu masih eksis atau diakui oleh masyarakat kita, paling tidak atau oleh dunia secara umum di Indonesia. Mungkin bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin banyak bahasa-bahasa yang tidak kawan-kawan pahami, tapi pada intinya ingin menyampaikan itulah apa adanya yang bisa kita diskusikan. Semoga ada sedikit banyak yang bisa kawan-kawan ambil dan mungkin diskusikan. Silakan jika ada mau bertanya, silakan tanyakan di grup atau via pribadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi yang segala kurang kesalahan itu. Wassalamualaikum.